Ada pertanyaan di sini ya, kawan. Bolehkah saudara sepupu diberikan satu susuan? Bolehkah saudara sepupu diberikan satu susuan? Apa maksudnya? Bolehkah saudara sepupu diberikan satu susuan? Kira-kira maksudnya? Hah? Bolehkah saudara sepupu diberikan satu susuan? Akan ikhtilafkan sama-sama kan? Anda nggak bisa jawab, nggak paham mana? Diperjelas. Saudara sepupu diberikan satu susuan, nggak paham. Coba yang tanya barangkali bisa menjelaskan. Apa maksudnya? Saudara sepupu nyusu ke ibu kita gitu. Ya kalau seorang seperti itu ya boleh saja. Jangankan saudara sepupu orang jauh atau kades bisa aja. Cuman kelihatannya ada yang di mana lain. Wallahu alam. Kalau mungkin yang tanya kalau merasa malu mau mengungkapkan sekarang, nanti di luar lah bahas. Nanti ketemu secara pribadi maaf syai. Kalau memang penasaran pengen tahu, anak sendiri nggak paham. Toyib. Pemerintah ini. Jelas-jelas kalau memang nyusul jelas mahram. Gak ada jalan lain kecuali mahram kalau sudah 5 susuan. Jadi mahram. Gak boleh nikah, anaknya pun juga gak boleh nikah nantinya. Dan jelas ini bikin kacau nanti kalau seperti ini. Dan gak perlu sebenarnya cara yang seperti ini gak perlu. Pemerintah kalau mau melestarikan gak seperti itu caranya. Ada wanita yang asinya kurang, susunya dibelikan susu. Nah, enggak, dibelikan susu penambah air susu biar suruh minum susu biar. Seperti itu mestinya. Dari pemerintah ini tiap bulan, tiap minggu nih kaleng susu. Kasih susu untuk ibu yang nyusuin. Itu lebih selamat daripada anaknya ini tukar ini nyusu ini itu nyusu. Kalau seperti itu malah bikin kacau nasab nantinya. Bikin kacau nasab, akhirnya satu RT mahram semuanya. Satu RT mahram semuanya, nggak boleh nikah satu dengan yang lainnya. Kacau kalau seperti itu kacau. Dan kita jangan ikut-ikutan. Kalau pemerintah mau program seperti itu, masya Allah dari sisi lain menunjukkan perhatian dengan masyarakat. Dari sisi lain jangan. Lebih bagus seperti itu. Ditanya, ini ibu kurang air susunya, kenapa Pak? Ya gimana enggak kurang Pak, tiap hari makannya nasi, tempe, telur ya kadang-kadang sekali seminggu suamiku bisa beli. Oh ya sudah Bu, tiap hari 3 kali seminggu makan kambing. Nanti kita antarkan, kan enak. Kamu susu kambing gratis Bu. Insya Allah dengan seperti itu lancar. Oh ini karena memang mengalami kelainan di payudaranya karena ada ini udah makan ini tetap aja nggak keluar, ya sudah berobat gratis atau yang fadahwa mestinya seperti itu, bukan dicampur adukan nasabnya. Gimana bagi-baginya beras raskinnya aja, raskin sudah dikorupsi di bulognya kadang-kadang sudah namanya aja sudah raskin, beras orang miskin. Berasnya lebih miskin daripada orangnya yang diberikan kepada orang miskin. Sudah keluar dari pusat, ini dibagikan untuk orang miskin, ternyata ngandang di Bulog sampai fakirnya mati baru dibagikan. Kejadian seringnya seperti itu.
kejadiannya seringnya seperti itu. Thayyib. Fa hadza huwa ya ikhwan. Thayyib. Bagaimanakah hukum dari sesusuan terhadap anak perempuan kita? Bagaimanakah hukum dari sesusuan terhadap anak perempuan kita? Saudara sesusuan terhadap anak perempuan kita. Bagaimanakah hukum dari sesusuan terhadap anak perempuan kita? Pertanyaannya subhanallah. Saudara sesusuan terhadap anak perempuan kita. Mungkin maksudnya punya anak perempuan, terus anak perempuan kita ini nyusuin anaknya orang. Mahram dengan kita. Kalau memang itu yang kamu maksud. Saya mempunyai anak perempuan yang sudah menikah. Dan anak perempuan saya ini menyusui anaknya orang lain. Bagaimana statusnya dengan saya berarti saya sebagai kakek susuan. Tetap mahram. Mahram. Kalau itu yang kamu maksud, demikian tetap mahram. Berapa lama proses sesusuan itu? Usia dia 2 tahun. Wallahu alam yang dimaksud 2 tahun atau 11 tahun. Sebab tulisannya 1, 2 gitu. Apa yang dimaksud 2 tahun atau 11 tahun? Wallahu alam. Berapa lama proses sesusuan itu? Usia dia 11 tahun. Itu aja. Atau 2 enggak tahu. Selama 2 tahun. Yang menjadikan mahram adalah kalau dalam usia selama 2 tahun. Haulaini kamilain. Bagaimanakah terhadap hak ahli waris nanti? Enggak ada hubungan. Warisan enggak ada. Sesusuan enggak ada warisan. Bolehkah menikahi anak wanita kita nanti? Kalau memang benar dia adalah saudara sesusuan, enggak boleh. Enggak boleh menikahi anak wanita kita. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ba'athu Khalid ibn al-Walid ila al-Iraq. Diutusnya Khalid ibn al-Walid ke Irak. Qala lamma faragha Khalid ibn al-Walid min al-Yamamah. Tatkala Khalid ibn al-Walid selesai perang di Yamamah menghadapi Musailimah al-Kadzdzab, ba'atha ilaihi as-Siddiq an yasira ila al-Iraq. Abu Bakar as-Siddiq mengutus kepadanya seseorang untuk memerintahkannya melanjutkan perjalanan ke Irak dari perang ke perang. Selesai di Yamamah, datang perintah dari Khalid ibn Walid dari Yamamah langsung menuju Irak. Subhanallah, pantang menyerah. Wa an yabda bi farajil Hind, mulai dari wilayah Hind. Qala wa hiya al-ablah wa ya'ti al-Iraq min a'aliha. Wa an, dan datang ke Irak dari daerah bagian pegunungan. Qala wa an yata'allafa an-nas, dan hendaknya tujuan kamu pertama kali jangan perang. Kamu datang pertama kali jangan langsung mengadakan peperangan, tetapi ta'alluf. Jinakkan dulu hatinya masyarakat, wa yad'uuhum ila Allah azza wa jal, dan supaya menyerukan mereka terlebih dahulu kepada agama Allah. Fa in ajabu wa illa akhadha minhumul jizyah. Kalau mereka menerima, terima Islam mereka. Kalau enggak, minta jizyah, pajak. Thayyib. Wa in imtana'u an dzalika qatalahum. Kalau mereka tetap tidak mau masuk Islam dan tidak mau mengeluarkan jizyah, maka diperangi. Wa amarahu alla yakraha ahadan 'ala al-masir ma'ah. Ana sebelum lupa ya ikhwan, entah anak-anak kita yang ada di tahfiz sini ataupun anak saya sendiri, tidak boleh ada yang mainan mercon di lingkungan sini. Tidak boleh ada yang beli mercon. Kalau antum lihat ada yang bakar-bakar mercon dari anak-anak tahfiz atau mungkin hatta anak saya sendiri, jangan ada yang mengatakan enggak enak. Anaknya ustaz enggak enak. Anak paling enggak senang kalau dengar kalimat seperti itu. Kalau lihat ya, kalau melanggar peraturan dimarahi. Kalau melawan anak diberitahu. Fanaam, enggak boleh. Antum ada yang melihat anak-anak di sini bakar-bakar mercon enggak boleh, dilarang. Dan insyaallah ikhwah juga ditulis, sebab kadang-kadang Jumat kita lihat kadang ada jamaah mungkin orang awam atau apa, kadang-kadang kita lihat di belakang kayak kelihatannya memotret kayaknya. Fa insyaallah ditulis, dipasang di dinding-dinding masjid, dilarang memotret di lingkungan masjid. Kadang-kadang dari belakang kita lihat HP yang ada kameranya
pura-pura tapi diarahkan seperti ini atau insyaallah ditulis. Tidak boleh. Demi untuk keamanan kita semua. Tidak boleh ada anak-anak tahfidz atau anak-anak kita semua atau anaknya ikhwan yang datang sini tidak boleh ada yang bawa mercon. Mubadzir. Qala wa syara Abu Bakr fi tajhizi thayyib wa amarahu an la yakraha ahadan 'ala al-masir ma'ah. Dan Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk tidak boleh memaksa siapapun untuk berjalan bersamanya, untuk berangkat bersamanya. Wala yasta'inu biman irtadda 'anil Islam, dan tidak boleh minta tolong, minta bantuan dengan orang-orang yang telah murtad dari Islam. Wa in kana qad 'ada ilaihi, walaupun dia sudah kembali lagi dari kemurtadannya, walaupun dia sudah tobat. Khawatir barangkali dikhianati di tengah jalan. Sehingga yang murtad walaupun dia sudah kembali ke Islam biarkan. Jangan diajak perang. Wa amarahu an yastahiba kullam mri'in marra bihi minal muslimin. Dan Abu Bakar memerintahkan kepadanya untuk mengajak setiap perkampungan, mengajak setiap muslimin yang dilewatinya dari perkampungan-perkampungan mereka. Setiap perkampungan muslimin yang dilewati diajak bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid menuju Irak. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.